A'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fa'anna al-waba wal bala wal wala ya rahman ya rahim. Baik adik sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membedah buku yang lain. Kalau buku kemarin buku bercandaan sajalah ya, buku nggak serius begitu, tapi semoga ada manfaatnya. Tapi kalau sekarang ini buku yang relatif lebih ringan, tapi insya Allah faedahnya lebih banyak karena ditulis oleh ulama. Bahkan bukunya itu tidak tebal ya, hanya jadi cetakan Arabnya itu hanya sekitar 100-an halaman. Indonesia yang cetakan pertama yang masih dicetak itu 178 halaman. Nah, tetapi perujukannya itu lebih dari 150 buku. Jadi rujukannya itu lebih dari 150 buku. Jika dibandingkan beberapa karya ilmiah di barat, ya memang sebetulnya masih sangat sederhana. Tetapi kalau untuk ukuran sebuah buku motivasi yang sederhana, buku ini memiliki rujukan yang sangat baik. Karena memang ditulis oleh ulama yang menekuni bidang pendidikan, jadi sebetulnya S1, S2, S3-nya itu dalam bidang hadis, tapi kemudian banyak mencurahkan perhatiannya kepada persoalan pendidikan, sehingga beliau senang menulis buku-buku yang berkaitan dengan persoalan bagaimana memotivasi kaum muslimin, generasi muda Islam, untuk menyukai ilmu, menyukai ulama, menyukai belajar, menyukai buku, dan sebagainya. Baik, saya mohon izin ya untuk berbagi layar ya. Minta izin, Vicky. Kita siap. Baik. Saya berarti co-host sih ya. Dari tadi kita kayak militer aja ya, siap. Make co-host. Yes. Kita mau ikdat jihad kita nih. Oke. Baik. Pertama saya mau tunjukkan ininya, edisi Arabnya. Ini kita mau berkenalan dengan tradisi tradisi ulama kita ya. Ini edisi Arabnya, kelihatan ya sudah di layar ya. Itu di-share dalam bentuk Microsoft Word. Anda bisa bayangkan sebuah buku di-share dalam bentuk Microsoft Word. Itu kan Anda bisa bayangkan ini mau diapakan saja sama pembacanya bebas itu kan. Itulah salah satu yang kemudian agak berbeda antara tradisi Barat yang kapitalistik dengan tradisi Islam yang sifatnya memang berorientasi pada maslahat dunia dan akhirat. Nah, ini halaman terakhirnya karya ini, kitab ini tadi saya sempat sebutkan rujukannya lumayan banyak dan rujukannya bukan kitab-kitab sederhana. Misalkan ini rujukan pertama adalah kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Sastranya atau syair-syairnya Imam Syafi'i berikut peri hidupnya beliau, karangan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Lalu kemudian ada karya Adabud Dunya Waddin yang lumayan filosofis berkaitan dengan termasuk buku langka dalam bidangnya, apalagi ditulis pada akhir abad ke-10 Masehi ya. Nah, itu total rujukannya itu mencapai Masya Allah itu sampai 150 buah untuk sebuah tulisan berbahasa Arab setebal 95 halaman. Oke, yang ini tulisannya tradisional Arabik ukuran 16, itu lumayan banyak. Dan yang jadi rujukan biasanya kalau ulama itu berbeda ya dengan model pemikiran Barat kontemporer. Kalau di dalam jurnal-jurnal kontemporer itu asasnya perbaruan atau kebaharuan di dalam di dalam rujukan. Jadi semakin kekinian rujukannya maka semakin baik. Kalau dalam tradisi Islam malah dibalik. Dalam tradisi Islam, karena kita mengandaikan bahwa kebenaran itu sudah selesai di masa lalu, maka buku-buku yang terbit paling tua itu malah menjadi rujukan pokok. Bukan sekedar karya klasik, tetapi memang karya babon malahan istilahnya.
Coba kita lihat di sini. Kitab hadis, beliau kan bidangnya kan hadis ya. S1, S2, S3-nya. Ini kitab musnadnya aja banyak itu. Ada di sini ada musnadnya Imam Ahmad, terus kemudian musnadnya As-Samiyyin, musnadnya orang-orang Syam, ulama-ulama dari Syam. Terus kemudian ada Mu'jam, malah rujukannya kamus-kamus itu. Mu'jam Ashabi Abi Ali As-Sodafi, terus kemudian Mu'jam Ausatnya Tobroni, ini sebagian kamus berkaitan dengan profil-profil tokoh, sebagian lagi hadis. Tapi untuk sebuah karya sederhana nanti akan kita tunjukkan itu, karya sederhana tapi faedahnya banyak, itu rujukannya cukup serius. Nah ini memang itu karakter Arab banyak yang begitu, jadi karya-karya itu banyak yang bisa dalam bentuk buat. Ya kalau begini kan Anda bisa bayangkan mau diotak-atik kan bebas. Kadang nyebelinnya adalah saya masih ingat 12 tahun yang lalu, saat itu masih sering mencetak buku-buku berbahasa Arab karena dulu akses kepada kitab-kitab, beli kitab-kitab asli kayak sekarang nggak semudah sekarang lah ya, mungkin saat itu karena masih kuliah juga. Itu nyetak beberapa kitab dari teks Arab begini, Microsoft Word begini, ketika dicetak hurufnya pecah semuanya. Sehingga ketika membacakan buku-buku tersebut atau kitab-kitab tersebut karena hurufnya pada bubar itu kadang-kadang jadi pusing iki tulisannya opo. Tapi inilah salah satu yang membedakan ya, sedikit membedakan antara tradisi di sana dengan tradisi kita. Baik, terus kemudian saya mau share yang lainnya berkaitan dengan profil pengarangnya dahulu ya. Ini dia. Sudah terlihat ya. Nah, kitab ini adik-adik sekalian itu sebetulnya setipe dengan kitab yang lainnya. Kalau tadi Vicky menyebutkan bahwa kitab ini sekarang sudah diterbitkan oleh Pustaka Arafah. Pustaka Arafah itu miliknya masih satu daerah, satu kampung, satu jaringan dengan Pondok Pesantren Ngruki, Al-Amin Ngruki kalau teman-teman tahu ya. Al-Amin Ngruki itu tempatnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang masih ditahan itu. Meskipun tentu ada beberapa poin pandangan beliau yang tidak sepakat, tapi beliau Ustadz sepuh yang sangat disegani begitu. Nah, Pustaka Arafah itu punya beberapa lini, diantaranya yang tadi disebutkan penerbit awalnya adalah Kutab. Nah, itu sebetulnya masih satu geng juga dengan penerbit Arafah. Nah, penerbit Arafah itu juga punya lini yang namanya Zamzam. Nah, Zamzam itu pernah menerbitkan buku yang sudah sejak dulu diterbitkan sampai sekarang diterbitkan terus karena faedahnya banyak. Setipe tapi lebih lebih lama dibandingkan Gila Baca Ala Ulama. Nah, itu serinya ada 3. Itu pertama adalah Sofahat min Sobril Ulama, kisah-kisah kesabaran para ulama. Anda bisa bayangkan mereka tuh ada yang saking miskinnya mereka itu mematahkan usuk. Usuk itu dalam bahasa Jawa kayu yang dibentangkan di atap rumah untuk menahan atap. Itu dipatahkan dijual demi beli buku misalkan. Lalu kemudian ada juga yang karena saking jauhnya melakukan perjalanan lalu kemudian kehabisan air di jalan itu sampai kemudian meminum air kencingnya sendiri. Nah, ulama itu ada yang begitu itu meminum air kencingnya sendiri. Nah, untuk cerita-cerita yang ekstrim berkaitan dengan proses mencari ilmu, nah karya ini menjadi rujukan ya. Jadi masih setipe sebetulnya. Atau lebih tepatnya kelihatan sekali bahwa buku Gila Baca Ala Ulama itu adalah turunan dari kitab ini. Nah, ini sebetulnya kitab ini adalah yang kisah kesabaran ulama ini adalah ceramah kayak kuliah umum begitu di Riyadh di Saudi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda. Nah, ketika ceramah beliau ini mendapatkan sambutan, beliau melanjutkan ceramah selanjutnya yang ini berkaitan dengan manajemen waktu para ulama. Ulama itu sebagai salah satu rujukan orang solih itu pelit sekali berkaitan dengan waktu. Mereka itu betul-betul tidak mau menyia-nyiakan. Solih itu menganggap bahwa waktu dan oret-oretan ini siapa nih? Semoga memang anak kecil yang main-main ya, bukan kayak
guru kami ada yang presentasi begini diorek-orek sampai habis, sampai layarnya nggak tersisa sama sekali. Itu kayaknya peserta. Baik, manajemen waktu para ulama ini menarik. Anda bisa bayangkan orang-orang seperti itu sangat pelit berkaitan dengan waktu, karena bagi mereka waktu itu lebih mahal dibandingkan uang. Kalau orang Barat mengatakan waktu adalah uang, time is money misalkan, mereka enggak. Mereka menganggap bahwa waktu lebih berharga dibandingkan uang. Maka kemudian saking pelitnya mereka itu ada yang ketika diajak ngobrol itu mereka mengatakan begini, auqifis syams, hentikanlah matahari. Jadi kalau kamu cuma mau ngajak saya ngobrol-ngobrol, maka hentikanlah matahari. Nah, terus kemudian seri ketiganya adalah ini ulama jomblo ini, al-ulama al-uzab judul aslinya itu. Nah, itu sebagian ulama besar itu memang kemudian memang menjomblo. Memang judul kitabnya agak heboh ya, judul kitabnya begini, al-ulama al-uzab alladzina atharu al-ilma ala zawaj. Para ulama jomblo yang mendahulukan ilmu dibandingkan nikah. Nah, memang ada ulama yang kemudian membantah judul kitab itu dengan mengatakan bahwa tidak mungkin ulama itu menganggap seperti itu. Nah, mereka tidak sempat saja. Nah, itu perdebatan di kalangan ulama lah, silahkan. Tapi intinya kitab ini tidak direkomendasikan bagi para bujang ya, nanti tidak kemudian berlagak alim itu atau berlagak mencari ilmu padahal sebetulnya nggak laku-laku itu. Ini bersandaannya saja. Tapi ini seri dan kemudian ini Pustaka Kausar menerbitkannya. Lalu kemudian ini ada yang edisi satu cetak, satu jilid. Nah, ini yang terbaru yang ini. Jadi 3 jilid ini dijadikan satu seperti ini. Nah, karya ini termasuk karya yang sampai detik ini di Timur Tengah masih sangat dikenal dan selalu dicetak karena memang faedahnya luar biasa. Adapun Gila Baca ala Ulama itu adalah turunan dari kitab ini. Oke ya, yang mungkin kemudian sedikit berbeda tradisi ilmunya lah ya. Kalau Syekh Abdul Fattah ini orang Syria, kemudian beliau berakidah Asy'ariyah misalkan, bermadzhab Hanafi. Adapun pengarang kitab atau buku Gila Baca ala Ulama itu orang Saudi, terus kemudian berakidah Salafiyah begitu kan, bermadzhab Hambali ya, sampai itu. Nah, tapi karya yang melengkapi. Oke, terus kemudian karya itu siapa yang ngarang? Nah, itu dia. Nah, yang ngarang tuh ini sebentar. Oke, yang ngarang adalah ini namanya Syekh Muhammad Ali Muhammad Al-Imron. Nah, ini dia. Kita ini karena kita Muslim agak berjarak dengan teks-teks Arab, sehingga kadang-kadang agak meleset di dalam menyebutkan beberapa hal. Misalkan saya punya anak namanya Al-Parsalan itu ada yang menyangka bahwa al di situ adalah alif lam di dalam huruf Arab. Padahal Al-Parsalan itu nyambungnya dengan huruf P-nya, al kemudian arslan. Nah, sementara di sisi yang lain ada yang menyebut ayat Quran, nama surat dalam Al-Quran yaitu Al-Imron. Padahal bukan. Nah, surat dalam Al-Quran itu adalah Alu Imron, keluarga Imron. Nah, adapun Syekh ini namanya Al-Imron, betul-betul Al-Imron itu namanya Ali Muhammad Al-Imron. Nah, ini dia. Ini Syekhnya yang mengarang kitab ini, profilnya adalah sebagai berikut. Beliau itu adalah nama lengkapnya adalah Ali Muhammad Hussein Imron gitu, tapi kemudian Imron ini tampaknya nama marga kemudian disingkat dari Al Imron sebagai penanda marga begitu. Beliau betul tua, masih muda saja usianya, usia 1390 itu kan sama dengan tahun 70. Tahun 70 ya, sekarang usia 50 ya. Usia 50-an lah ya. Beliau S1-nya di Madinah begitu, di jurusan hadis. Nah, di jurusan hadis lulusnya tahun 93 atau 94. Kalau di Indonesia yang lulusan 93 atau 94 itu siapa ya zaman itu ya?
Yang pasti kalau di Madinah itu pasti bareng dengan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin itu bareng lah ya. Hanya paling beda kelas adik kelas itulah ya. Nah, itu yang pasti mereka sempat bersama di Madinah. Kalau kemudian beliau S2-nya jurusan hadis lagi. Oke. Tapi yang menarik apa namanya? Beliau tidak lagi di Saudi kuliahnya itu. Beliau di Jamiatul Ulum wa Teknologia, Universitas Sains dan Teknologi. Oke, beliau ada di apa namanya? Di Yaminah ini. Saya tidak tahu di Yaminah ini negara mana. Tapi kemudian tesis beliau menarik. Nah, di Timur Tengah itu nggak ada skripsi ya, adik sekalian. Nah, kalau kalian misalkan punya teman S1 di Mesir itu nggak ada skripsi. Nggak ada. Di Madinah itu nggak ada skripsi. Nah, jadi kalau pengen kuliah Timur Tengah, salah satu niat jeleknya yang bisa ditegakkan adalah biar S1 nggak usah nulis tugas akhir atau skripsi. Nah, itu dia. Nah, tapi S2-nya tetap ada tesis. Ini tesisnya beliau berkaitan dengan apa namanya Abu Ja'far An-Nuhas wa atharuhu fil hadis wa ulumihi. Jadi kontribusi Abu Ja'far An-Nuhas terhadap hadis dan ilmu. Padahal Abu Ja'far An-Nuhas ini dikenal sebagai ahli Quran dan ahli bahasa. Nah, ini menarik kan? Ternyata ulama itu meskipun mereka dikenal dengan satu bidang ilmu tertentu, tetapi penguasaan di bidang yang lainnya itu sebetulnya seringkali juga mumpuni. Nah, tentu ulama di masa itu ya. Kalau di ulama zaman sekarang kekuatannya tidak seperti ulama-ulama dahulu. Nah, memang kalau ditinjau dari evolusi manusia, secara keilmuan itu sebenarnya manusia itu bukannya semakin canggih, tapi kayaknya makin merosot sebetulnya. Yang oke dalam konteks teknologi memang mereka punya kerumitan sendiri ya. Tapi manusia-manusia ensiklopedis itu sekarang makin jarang. Ya. Kalau dulu kita temukan ulama ensiklopedis yang mengaku. Oke, terus kemudian adapun doktornya beliau di Sudan ya, di Omdurman. Di Omdurman itu ya, laki-laki beliau bicara tentang hadis Kitabul Wihdan karangan Abdurrahman Al-Muallimi. Nah, ini karya beliau dan beliau sebagai salah satu ulama Saudi, guru-gurunya itu ya ulama-ulama salafi terkemuka, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Tapi yang paling dekat dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid ini dijuluki sebagai Ibnu Qayyimnya zaman ini begitu. Karena memang kemampuan berbahasanya sangat lembut, kemudian memahami Ibnu Qayyim dengan dalam gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita menyangka bahwa ulama-ulama salafi itu tulisan-tulisannya berkaitan dengan persoalan hukum semata atau kemudian persoalan akidah semata, orangnya kaku-kaku begitu, di sini kita temukan bahwa itu hanya representasi dari orang tertentu atau kelompok tertentu atau saudara-saudara kita salafi dari komunitas tertentu. Ulama salafi itu ya macam-macam. Salah satunya di beliau ini. Beliau guru-gurunya adalah ulama-ulama salafi terkemuka abad 20, tapi kemudian karya-karyanya berkaitan dengan motivasi, itu kan karya-karya enak dibaca, bukan karya-karya yang sifatnya bahasanya formal begitulah ya. Ya kemudian menariknya beliau itu menjadi peneliti ya. Beliau itu apa namanya aktivitasnya bukan mengajar begitu, tapi lebih banyak meneliti. Meskipun kalau hari ini nggak tahu ya, hari ini tidak tahu beliau itu lebih banyak melakukan tahqiq, ya, penelitian naskah atau istilahnya kita tuh kalau mengikuti metodologi barat namanya filologi gitu ya. Beliau meneliti banyak naskah-naskah lama, ini tahqiqat ini. Ini termasuk bidang yang tidak mudah ya, bahkan orang yang berbahasa Arab pun ketika ketemu teks-teks lama itu juga lelah sekali mereka. Karena karya-karya ulama kelas itu tulisannya la haula wala quwata illa billah. Jelek. Nah, ini berkaitan dengan profil beliau. Adapun bukunya ini ya, salah satu edisinya tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Adapun karya-karya beliau yang lain cukup menarik kalau kita cermati. Ini kan karya utamanya kan tadi ya, Al-Musyawwiq. Jadi buku Gila Baca ala Ulama ini sebetulnya judul Arabnya adalah Al-Musyawwiq ila Al-Qiraah wa Thalabil Ilmi. Musyawwiq itu dikata syauq. Syauq itu artinya kerinduan. Al-Musyawwiq itu adalah sesuatu yang membuat orang rindu. Ya mungkin dalam bahasa kita nggak ada terjemahan yang presisi ya. Nah, mungkin gampangannya terjemahannya yang paling ngena adalah yang agak letterlock itu ya yang memotivasi itu, yang memotivasi.
Tapi dalam bahasa Arab dia lebih maknanya lebih romantik gitu. Al-musyawwiq, yang membuat rindu, yang menimbulkan kerinduan, yang menumbuhkan kerinduan pada membaca dan mencari ilmu. Jadi buku ini memang tujuannya agar membuat orang itu nanti cinta baca dan cinta ilmu. Nah, kalau kita cermati, tampaknya itu menjadi perhatian beliau ya, meskipun beliau seorang peneliti naskah-naskah lama yang tentunya memerlukan ketelitian tersendiri, tapi kalau kita lihat karya beliau yang lain itu berkaitan dengan motivasi-motivasi belajar itu. Misalkan ini irqa warqa. Nah, terjemahannya bacalah dan kemudian apa namanya? Menaiklah tuh ini dalam bahasa Inggris itu apa ya? Transcend itu atau menuju tempat yang tinggi gitu. Oke. Sebenarnya ini Sulwatut Thalib, ini juga panduan pelajar ini. Buku yang memberi motivasi pada para pelajar dan sebagainya. Nah, ini adapun edisi Arabnya macam-macam ya sampulnya. Ada yang sampulnya ini, ada yang sampulnya ini ya normal lah ya. Oke. Adapun ini edisi terbarunya ini ya, terbitan Arafah ya. Warnanya merah. Untuk harganya nggak usah tanya saya nggak tahu. Mungkin kalau Vicky menyediakan mungkin bisa tanya kepada Vicky ya. Tapi ada juga yang hitam nih, saya malah nggak tahu yang hitamnya ada yang edisi ini ya. Ini silakan dicari. Setahu saya harganya murah kok, nggak sampai 40.000 apa ya. Atau hanya sekitar 30-an ribu. Buku yang faedahnya banyak, bisa dibaca sambil santai, tidak perlu mengerutkan pikiran sama sekali, gitu kan. Tapi betul-betul dosis tinggi lah untuk memotivasi orang untuk mencintai ilmu itu. Oke, adapun kemudian apa ini ya? Midat ya. Oke. Ini berkaitan dengan sebentar apa ini? Oh, profil ya. Al-Mu'ahalat ya, Mu'ahalat sudah dijelaskan beliau kompetensinya di hadis secara khusus. Oke, beliau juga punya karya kita berkaitan dengan ini ulama-ulama yang meninggal muda. Saya tadi mencari nama Sinul Asyad itu apa? Ternyata sebagian ulama itu sudah menjadi ulama besar di usia-usia yang belia dan mereka menjadi ulama itu di usia sudah meninggal sebelum di usia 30-an 5 tahun. Jadi meninggalnya di usia 30, 31, 32 begitu. Tapi ulama itu. Saya pribadi belum berkesempatan untuk ngecek siapa saja sih ulama yang usia segitu. Di antara ulama yang terkenal di negeri kita berusia pendek itu ya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya cuma 45 tahun. Cuma 45 tahun. Nah, itu termasuk beliau adalah ulama yang jelas diprofilkan di dalam buku beliau ini. Imam Nawawi itu usianya 45 tahun. Anda bisa bayangkan, 45 tahun itu kan sebenarnya kan nggak terlalu tua kan. Dan beliau itu mulai menulis di usia 40 tahun. Artinya beliau menulis hanya 5 tahun saja. Tapi karya-karya beliau itu, Masya Allah itu, ketebalannya mengagumkan. Misalkan di sini kalau saya sempat sebentar ini layarnya jadi turun. Oke. Ini dia misalkan Imam Nawawi itu usianya menulis hanya 5 tahun, tapi salah satu karya beliau itu ini. Nah, ini dia. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Antum bisa hitung. Ini cetakan baru padahal yang tulisannya sudah rengkat-rengkat. 1, 2, ini berapa? 27 jilid. Ini kalau kita bisa beli buku ini, wah ini kita taruh ruang tamu udah bisa nakut-nakutin orang datang. Bukunya tebal itu. Ya untuk nakut-nakutin tamu aja gitu kan. Nah, ini karya Imam Nawawi itu. Ini cuma salah satu karyanya ya. Meskipun sebetulnya beberapa jilid belakangannya itu memang disempurnakan oleh muridnya dan pengikutnya. Karena beliau meninggal tadi usia muda ya, 45 tahun. Tetapi di antara karya Imam Nawawi yang sangat sederhana, dalam artian secara kuantitatif itu tipis, nah, ya kan. Kalau dicetak dengan ukuran seperti Microsoft Word yang saya tampakkan tadi, itu paling hanya sekitar 5 sampai 10 halaman saja. Tapi kalian semuanya pasti mengenal kitab tersebut. Bahkan bisa jadi kalian ada yang menghafal semua yang ada dalam kitab tersebut, yaitu hadis Arba'in. Beliau mensarikan dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal menjadi 42 hadis
Dan sejak Arba'in beliau terbit, hampir semua kitab Arba'in yang pernah ditulis itu menjadi tidak laku, menjadi tidak dikenal kembali. Ya, karya ulama kita begitu. Nah, itu tadi. Nah, ini tadi saya nyari gambar Syarhul Muhadzab ini gara-gara di dalam kitab ini nanti diceritakan bagaimana ada ulama itu yang mengulang-ulang membaca buku Muhadzab ini. Muhadzab itu berarti kan edisinya aslinya masih ini 6 jilid. Membaca kitab ini yang cetakan barunya 6 jilid, cetakan lama bisa sampai 10 jilid berarti kan. Itu dikatakan membacanya sampai 40 kali. Anda bisa bayangkan nggak? Ini kan kitab standar mazhab Syafi'i ya. Makanya judulnya kan Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i. Al-Muhadzab, gambarnya mungkin yang diringkas itulah ya. Dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, karangan Abu Ishaq Al-Syirazi. Beberapa puluh tahun sebelum Imam Ghazali lahir lah ya. Ini ada ulama di dalam bila baca ala ulama itu diceritakan membaca buku ini sampai 40 kali. Sampai 40 kali. Itu bisa bayangkan. Nah, itu dia. Nah, Imam Nawawi mensarahnya itu sampai tebalnya tadi, hampir 30 jilid tadi, cetakan baru padahal itu. Anda bisa bayangkan itu, berarti kapasitas baca mereka itu sangat mengagumkan. Nah, itu dia. Oke ya, jadi itu berkaitan dengan pengantarnya, profil bukunya ini ya. Bukunya ini. Lalu kemudian buku ini terdiri dari berapa bab? Nah, ini dia. Di sini babnya itu pembagian simpel saja, hanya 7 bab saja. 7 bab. Bab pertama itu bab pertama persis ini. Ini tadi orek-orek itu siapa ini kurang kerjaan? Bab pertama ini judul terjemahannya adalah motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu. Nah, adik-adik sekalian, berkaitan dengan motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu tersebut, itu sebetulnya lebih puas kalau membacanya di buku tadi, di buku Kisah Kesabaran Para Ulama atau Sofahat min Sobril Ulama. Oke, sama yang buku judulnya tadi Qimatuz Zaman Indal Ulama, manajemen waktu para ulama. Itu lebih puas, lebih panjang. Ya kan, karena 2 jilid kan ya. Kita akan tahu pengorbanan mereka. Bahkan bisa dikatakan yang dicantumkan di sini itu yang dicantumkan di sini itu adalah hanya beberapa data-data yang ada di 2 buku tadi, Oke ya. Nah, itu. Tetapi kemudian di bab kedua, kemudian bab 3, bab 4, bab 5 itu, bab 6 itu adalah keistimewaannya di situ. Bab kedua sampai bab ke-6 itu istimewa karena memang betul-betul hanya fokus pada persoalan buku. Hanya fokus pada persoalan buku. Misalkan di bab kedua berkaitan dengan cintanya para ulama terhadap buku. Itu cintanya luar biasa. Ada tuh ulama itu yang lebih mentingin buku dibandingkan satu bongkahan emas. Ya, katakan kalau satu bongkahan mungkin sekarang emas batangan seberat 100 gram itu ya. 100 gramnya sekilo kan ya. Nah, itu mereka lebih menghargai satu buah buku dibandingkan satu bongkahan emas. Satu bongkahan emas itu sampai segitunya kecintaannya ya. Nah, lalu kemudian bab ketiga itu yang juga menjadi keistimewaan buku ini dan tidak kita temukan di beberapa buku yang lain karena beliau mengumpulkan itu adalah tentang ini secara khusus membahas tentang para ulama yang membaca buku tebal ya kayak ini tadilah ya yang ketebalannya 5 jilid, 10 jilid, 20 jilid, bahkan 30 jilid begitu yang dilakukan dalam waktu cepat. Nah, itu nanti akan coba kita lihat detailnya ya. Lalu kemudian di bab keempat. Kalau tadi ada yang membaca cepat begitu, membaca buku tebal dalam waktu cepat, maka di bab keempatnya itu berkaitan dengan ada ulama itu yang membaca buku berulang-ulang. Memang sebagian buku itu saking banyak faedahnya itu perlu dibaca berulang-ulang. Saya pribadi, misalkan saya punya buku itu terjemahan Indonesianya adalah Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syekh Muhammad Naqib Al-Atas.
Saya punya kenangan emosional tersendiri berkaitan dengan buku ini. Saat itu lulus SMA, saya sengaja tidak kuliah di kampus formal, saya sengaja mengasah bahasa Arab saya di ma'had begitu. Lalu kemudian saya hanya bilang ke ibu saya, "Ibu, saya kalau boleh minta uang 500.000 begitu." Itu tahun 2005, 2006 ya. Tuh, "Mau apa?" Saya cuma pengen beli buku aja itu. Beli buku. Nah, cukup banyak buku yang berhasil dibeli, tapi ada satu buku yang tidak tidak yang luput saya beli, yaitu buku tadi. Nah, beberapa bulan setelah saya membeli berbagai buku yang saya inginkan, dan saya pengen buku tersebut, buku itu udah nggak ada di pasaran tuh. Karena memang bagus ya, buku ilmiah bagus, terjemahannya indah, karangan guru kami, terjemahan guru kami Ustaz Hamid Fahmi itu. Nah, tapi kemudian buku itu meskipun saya membaca sudah 15 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih membaca kembali karena memang cukup padat ya, cukup padat. Sampai kemudian buku itu saya punya 5 ini, 5 buah itu. Jadi yang pertama adalah kopian jeleknya, yang kedua kopian bagusnya, terus kemudian yang ketiga saya punya edisi Melayunya, yang keempat edisi Inggrisnya, oke. Terus kemudian yang satu lagi empat berarti ya empat, itu sampai segitunya itu. Nah, membaca berulang, tapi ulama-ulama kita itu ada yang membacanya parah sekali, mengulang itu sampai puluhan kali, ratusan kali, itu sesuatu yang sangat mengagumkan, apalagi tebal. Oke ya, zaman sekarang kita membaca teks-teks Arab itu banyak yang telah, orang Arab saja, banyak buku-buku modern itu ditulis dengan font besar-besar. Itu karena orang Arab sekarang itu menjadi bangsa yang agak menyedihkan berkaitan dengan kemampuan membaca ya. Nah, terus kemudian tetapi begini, ulama dahulu itu tulisannya apa namanya? Tulisannya itu rengkat-rengkat, rengkat-rengkat itu ya kalian tahu ya maksudnya ya, padat-padat itu, nempel-nempel hurufnya, sulit dibaca itulah ya. Dan itu dibaca sampai puluhan bahkan ratusan kali, padahal ketebalannya bisa apa namanya, mencapai angka 40 jilid dan sebagainya. Nah, itu yang sampai segitu tuh. Lalu kemudian ada juga yang sebaliknya, ada yang membaca, ada juga yang mengajarkan. Mengajarkan. Tapi memang kalau kita sudah cocok mengajar itu memang ada kitab-kitab yang kalau kita ajarkan berulang tuh nikmat ya. Saya pribadi termasuk yang membaca dan mengoleksi serta mengajarkan hadis Arba'in Nawawiyah. Itu apa namanya? Syarahnya itu mungkin ada 8 sampai 10 syarah ya yang saya miliki. Dari yang tebal sampai yang oke. Suaranya tadi hilang ya, Vicky? Iya tadi kayaknya kemut apa ya? Oh gitu. Tapi nggak lama kan ya? Enggak. Cuma Oke, bentar. baik. Kembali tadi berkaitan dengan apa tadi saya mana tadi lupa saya. Dari Arba'in tadi ya. Itu nikmat itu. Padahal memang karyanya kita tahu lah Arba'in Nawawiyah itu berkahnya banyak ya. Tapi ulama-ulama yang diceritakan di sini itu yang diajarkan berulang-ulang itu adalah kitab-kitab tebal itu. Anda bisa bayangkan, nggak usah ada yang tebal aja deh, tapi yang padat, bahkan padatnya tuh kayak kalau istilahnya tuh saya pribadi menggambarkannya kayak kayak ini, kayak infus. Pernah teman-teman tahu ya kalau infus glukosa itu, infus yang isinya gula itu kan konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan air gula kan ya. Itu kalau diminum lewat tenggorokan kan tentu rasanya kan nggak karuan gitu kan ya. Nah, sebagian kitab itu bisa disifati begitu. Satu jilid tapi kemudian kekentalannya itu luar biasa. Misalkan apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan makanya kalau ada aktivis mengatakan saya membaca Sahih Bukhari, ya kita yang tahu kita kan bilang ala belok itu sejauh apa sih? Karena memang pelajar-pelajar tulab itu para pelajar itu Sahih Bukhari itu termasuk bukan kitab untuk pemula,
bahkan menengah ya, minimal itu paling awal menengah saja. Itu ada ulama-ulama itu yang mengajarkan kitab itu sampai ribuan kali, itu sangat mengagumkan. Termasuk kemudian ada ulama itu yang memang salah satu aktivitasnya itu, ini di bab ke-6 ya, itu menjadi nuskhoh, dari kata nuskhoh, naskah itu ya, nuskhoh itu penyalin naskah itu, yang menyalin naskah itu sampai banyak kali, puluhan bahkan ratusan kali penyalinan terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap penting ya. Dulu nggak ada mesin fotokopi kayak zaman sekarang kan ya. Baru kemudian di bab ke-7 lebih kepada sarana-sarana ringkas yang berguna. Nah, itu kerangkanya ya adik-adik sekalian. Adapun mari coba kita lihat di isinya. Nah, berkaitan dengan isinya, ini begini. Pertama beliau mengatakan bahwa kenapa beliau mengarang kitab ini. Ini kalau kita memahami alasan beliau mengarang kitab ini, itu bisa dihubungkan dengan lekat dengan dua buku yang lain. Pertama, dengan buku yang ditulis tahun 80-an, karangannya Ivan Illich, judulnya adalah The Schooling Society. The Schooling Society itu arti gampangnya adalah menidak sekolahkan masyarakat. Sebetulnya intinya bukan pada menolak sistem sekolah atau formalisasi pendidikan, bukan. Tetapi ada satu situasi, Ivan Illich menulisnya tahun 80-an ya, di Amerika, dan dia sempat ke Jogja, main ke Pondok Pabelan di Magelang itu, pemikir kiri begitu, bukan komunis tapi ya, dia ingin mengatakan bahwa kecenderungan orang pada pendidikan formal itu sudah melampaui batas, sampai kemudian kehilangan sesuatu yang lebih esensial dibandingkan sekolah, yaitu mencari ilmu itu sendiri. Nah, lalu kemudian buku yang lainnya yang perlu dibaca untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang alasan pertama beliau menulis buku ini adalah budaya ilmunya Profan. Jelas ya, budaya ilmunya Profan itu adalah buku yang bagus, baik yang edisi tahun 90-an yang masih sangat ramping, maupun yang edisi 2019 yang sudah tebal dan lengkap lah, memuaskan lah ya datanya ya. Nah itu dia. Nah, beliau ingin mengatakan bahwa hari ini beliau mengarang kitab ini kan tahun 2000-an ya, itu di tahun 2000-an beliau sudah menyadari sangat kuat. Mungkin sebenarnya sudah lebih lama lagi, Ivan Illich tadi tahun 80-an. Kita sekarang merasakan ada fenomena ketika orang itu sangat mencintai sekolah formal dengan alasan apapun lah ya, itu tapi mereka tidak mencintai ilmu. Senang bersekolah tapi tidak senang belajar. Bahkan ada yang kemudian sekolahnya itu sampai level doktor. Dan dia punya obsesi menjadi profesor. Ya, bahkan ada anak muda yang kemudian secara senang itu ya mungkin doa ya gitu, dia tulis tuh namanya profesor, doktor siapa gitu. Tetapi dia mengincar gelar profesor, mengidamkan gelar profesor, menginginkan gelar profesor itu bukan dalam kaitannya sebagai bentuk capaian tertinggi seorang pecinta ilmu, tetapi capaian tertinggi seorang pencari gelar, dan gelar itu berguna untuk mobilisasi status sosialnya, untuk membuat status sosialnya menjadi lebih bergengsi di hadapan masyarakat. Nah, orang-orang yang begini ini juga mengkhawatirkan ketika mereka itu membanggakan gelarnya begitu, kemudian oleh masyarakat dianggap ahli ilmu, tapi sebetulnya mereka hanya memiliki gelar, tapi kemampuan keilmuannya itu sangat terbatas. Nah, di antara penanda-penanda sederhananya itu apa? Mereka senang dengan gelar misalkan, tapi nggak suka membaca itu. Apalagi mengoleksi buku itu, nggak suka lagi. Mereka merasa kalau sudah S1, S2, atau bahkan S3 itu sudah nggak perlu lagi membaca. Tidak perlu lagi membaca. Sehingga koleksi bukunya seorang doktor, mungkin di bidang-bidang tertentu memang tidak perlu banyak buku ya. Nah, misalkan doktor di bidang teknik sipil atau bio, atau Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu cuma S1, tapi dia seorang pembaca yang militan. Tapi kalau adiknya siapa tuh yang namanya
lupa saya namanya itu, doktor di Jepang dalam bidang biologi kelautan, itu disertasinya cuma 7 halaman. Disertasi 7 halaman, coba Anda bisa bayangkan itu. Itu berarti kan isinya cuma rumus saja, nggak paham kita tuh. Mungkin bagi ada yang bidangnya serupa mungkin paham ya, tapi yang kayak kami begini bidangnya sosial, keagamaan begini nggak paham. Karena isinya rumus-rumus saja. Nah, ada sekalian, memang bidang-bidang tertentu tidak memerlukan banyak buku ya, tapi di banyak bidang yang lain sangat perlu buku. Lalu kemudian kalau ada orang misalkan bergelar doktor misalkan, tapi tidak punya banyak buku, agak menyedihkan kan, agak menyedihkan. Ini bagi yang kalian yang tinggal di Jogja atau mungkin bahkan atau sekurang-kurangnya beraktivitas di Jogja. Gitu. Coba lihat Jogja itu dijuluki kota pelajar, sekolah banyak, SD, TK, SD, SMP, SMA, kampus banyak. Muhammadiyah punya kampus di Jogja ini 4, UMY, UAD, terus kemudian Unisa, belum nanti yang agak lebih kecil ya, seperti Stikes, Nyai Dahlan itu ada tuh, termasuk pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah misalkan ya. Itu. Tapi kemudian coba kita cermati di sebuah kota pelajar seperti Jogja seperti ini, kok bukunya itu ideal nggak? Di Andalusia tahun 1000 itu jumlah maktabah itu bisa bermakna toko buku, bisa bermakna perpustakaan. Nah, yang pasti di situ ada buku, entah dijual entah tidak. Itu yang milik publik itu ada 70 perpustakaan. 70 di satu kota di Cordoba itu apa namanya 70 perpustakaan. Coba kita hitung di kota Jogja ini, coba kita gabungkan antara perpustakaan kampus dengan toko buku ya, perpustakaan UGM kan ada fakultas itu 6 ya, 6 UIN berapa, itu berapa. Lalu toko bukunya Gramedianya Jalan Solo ya kan, Malioboro Mall gitu kan. Nah, total itu nggak sampai 40 itu. Sampai 40. Nah, contoh yang lain apa? Makanya kemudian kita kadang sedih juga dengan etos kemahasiswaan kita. Dan, ketika ditanyai kamu kalau makan di mana, dia tahu makan di sini murah, makan di sini enak, makan di sini nyaman gitu. Tapi kalau ditanyai di mana toko buku di Jogja, mana yang murah itu dia nggak paham. Itu menunjukkan bahwa etos belajarnya memang tidak menggembirakan. Beliau menulis buku ini untuk mendorong orang agar mereka mencintai kembali ilmu dan mencintai kembali buku. Nah, Anda bisa bayangkan tahun 1000-an tuh Raja Perancis itu buku. Seorang ulama di dunia Islam saat itu tahun 1000-an itu koleksi bukunya sampai 40.000 judul buku. Anda bisa bayangkan, berarti kan Raja Perancis goblok banget kan, bahasa kasarnya begitu, nggak sopan tapi. Soalnya ulama kita punya kapasitas yang besar. Makanya pada masa itu dianggap sebagai zaman kegemilangan pengetahuan di dunia Islam. Nah itu alasan pertama beliau. Jadi memang ada fenomena menurunnya kecintaan pada ilmu di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, beliau memang secara sengaja menyebutkan perihidup ulama. Karena kita Muslim itu figur utamanya ulama. Yang kita jadikan contoh itu adalah orang yang obsesinya pada ilmu, kebenaran, dan akhirat. Bukan pada pecinta dunia, pecinta popularitas, pecinta pecinta materi, bukan itu. Makanya kalau ada Muslim kok kemudian cintanya kepada artis itu besar, lalu pada ulama kecil, dia perlu mengecek kembali keislamannya itu. Karena Islam itu tidak dibangun di atas keartisan, popularitas, harta, tapi dibangun di atas asas ilmu, kesalihan dan sebagainya. Nah itu dia. Dan kita juga perlu berkaitan dengan membaca ini ya, sekalian sebelum saya lanjut kita harus paham bahwa masyarakat Arab itu asalnya adalah masyarakat yang para penghafal dan para masyarakat penghafal dan mohon maaf ya sebentar tak masang cas dulu. Masyarakat itu adalah masyarakat bicara dan masyarakat penghafal. Orang Arab itu sangat artikulatif kalau bicara. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat representatif untuk menyampaikan makna-makna. Makanya kemudian pernah menjadi bahasa dunia kan, bahasa internasional dunia
yang bisa berguna untuk ilmu pengetahuan maupun sastra. Bahasa Inggris bagus kaitannya dengan pengetahuan, lalu dalam sastra dia cita rasanya kurang lembut ya gitu ya gampangannya ya. Bahasa Arab tidak begitu. Nah, tetapi ketika Quran hadir, Nabi datang, masyarakat Arab ini berubah dari masyarakat bicara dan masyarakat menghafal menjadi masyarakat yang tetap bicara dan menghafal, tetapi lebih dari itu mereka juga menjadi masyarakat pembaca dan penulis. Pembaca dan penulis. Berkaitan dengan masyarakat penghafal, ya memang Islam adalah agama yang punya teks-teks yang layak dihafal, Quran dan hadis. Kalau ada orang Barat mengatakan orang Islam itu sukanya menghafal itu, ya orang Barat nggak ada yang layak dihafalkan kok. Apa nih, Pak? Masa mau ngapalin kalkulus itu kan kerjaan kan? Nah, mau ngapalin Bible misalkan, apa manfaatnya? Bible isinya bermacam-macam dan di dalam pembacanya tidak menyajikan kepada kita ketenangan batin misalkan begitu. Quran nuansanya itu di YouTube itu kan ada kan sebagian saudara kita yang memang iseng itu memperdengarkan Quran kepada orang secara acak itu. Dan ternyata dampak kejiwaannya signifikan. Quran begitu. Nah, mereka menjadi masyarakat penghafal jelas. Bicara iya, meskipun ulama mengatakan jangan banyak bicara, tapi mereka sangat artikulatif untuk bicara ilmu. Mereka bisa bicara tentang ilmu dari ba'da isya sampai subuh tanpa tidur. Nah, itu sesuatu yang lumrah saja. Ini pun diceritakan di dalam buku ini. Nah, tapi kemudian lebih dari itu mereka menjadi seorang pembaca yang baik. Imam Ibnul Jauzi di tahun 1100 akhir atau 1200 awal mengatakan, saya sudah membaca 200.000 jilid buku, tapi saya belum puas. 200.000 jilid buku, coba bayangkan. Kita seumur hidup sudah membaca berapa? 10.000 ada nggak? Kayaknya belum ada kan. Dulu 200.000 jilid buku. Dan penulis diceritakan tuh salah satu ulama yang punya karya paling fenomenal itu adalah Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, bukannya Al-Zahiri ya. Kalau Al-Zahiri belum lama meninggalnya. Kalau Imam Ibnu Aqil ini gurunya Syekh Qadir Jailani, satu letting dengan Imam Ghazali, tapi beliau bermadzhab Hambali. Oke. Nah, beliau mengarang kitab tuh judulnya Funun. Funun itu dalam bahasa Latin nanti diterjemahkan jadi arts. Nah, funun itu bentuk jamak dari fun. Fun, funun. Terjemahan Latinnya menjadi arts. Nah, orang sekarang menyangka fun dan arts itu artinya seni. Padahal di zaman itu, di tahun 1000, 1100, 1200 itu, yang nanti kemudian di Eropa menghasilkan Renaissance itu, fun itu artinya disiplin ilmu. Arts itu artinya bidang ilmu. Nah, beliau mengarang buku judulnya Funun, itu tebalnya 800 jilid. Itu bicara berbagai disiplin pengetahuan yang ada di zaman itu. Memang sekarang naskah-naskahnya mulai menghilang, ya. Tetapi George Makdisi mengatakan sebenarnya masih dari perpustakaan Prancis, di perpustakaan Paris di Prancis. Nah, itu dia. Jadi memang kita itu adalah masyarakat, kita ini Muslim ini sudah punya karakter begitu. Orang Arab yang jahiliyah saja berubah menjadi masyarakat pembaca dan penulis yang kuat. Nah, dan kata para orientalis, orang-orang Islam itu dikenal, generasi awal itu dikenal sebagai masyarakat yang greedy of knowledge, sangat rakus pada ilmu, sangat mencintai pengetahuan itu. Maka kalau kemudian kita sekarang Muslim bukan orang yang suka ilmu dan suka membaca, kita perlu bertanya, akhlak apa yang hilang dari kita? Pemudahnya ya memang akhlak berkaitan dengan cinta ilmu itu, rakus pada ilmu itu hilang dari kita sebagai Muslim. Nah, itu ya. Jadi tujuan beliau ke situ. Lalu kemudian berkaitan dengan apa namanya? Motivasi untuk menambah ilmu itu yang pertama adalah perintah Allah ya, perintah Allah. Beliau membuat subjudul itu apa? Perintah kepada Nabi agar meminta tambahan ilmu. Nah, adik-adik sekalian, satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an, satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk minta tambahan itu hanya satu saja. Jadi satu-satunya perintah Allah kepada Nabi untuk minta tambahan itu adalah ilmu. Allah mengatakan wakul
Katakan wahai Muhammad, dan itu berlaku ya, khitabul khos yuradu bihal am. Ya, perkat atau perbincangan kepada Nabi, tetapi maksudnya untuk semua kaum muslimin. Apa kata Allah? Kul, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta tambahan ilmu. Berarti upaya menambah ilmu itu adalah bagian dari perintah Allah. Bersemangat dalam mencari ilmu itu bagian dari ibadah. Bahkan kemudian lebih jauh Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah, agar diberikan tambahan ilmu. Itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi 60-82 kan. Kita kan selalu tahu Al-Kahfi 60-82 adalah kisah bagaimana Nabi Musa demi mendapatkan kebijaksanaan melalui ilmu yang dipelajari, itu beliau harus mendampingi seorang lelaki yang bagi beliau aneh, yaitu Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama begitu. Hanya saya tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa Khidir masih hidup sampai zaman sekarang. Itu untuk keyakinan yang agak membahayakan. Nah, berkaitan dengan Khidir itu, kita lihat bagaimana Nabi Musa itu, meskipun beliau nabi, beliau memiliki kebijaksanaan yang lebih rendah. Sehingga harus belajar kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir ya akan membunuh seorang anak-anak laki, kemudian meruntuhkan bangunan, melubangi kapal. Gitu. Nabi Musa itu berada pada tingkatan yang lebih rendah. Lalu kemudian berkaitan dengan kisah sahabat mencari ilmu, ada sekalian, ada sebuah hadis itu bunyinya begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menambah pengetahuan, untuk berinteraksi dengan pengetahuan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, berkaitan dengan hadis ini kan dari Abu Darda. Itu ada cerita itu. Ada seorang sahabat junior atau tabi'in itu melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus. Dari Madinah ke Damaskus. Nanti silahkan ada sekalian iseng aja. Pakai Google Map. Tulis dari Madinah ke Damaskus. Nah, itu jaraknya berapa ribu kilo. Nah, orang ini dari Madinah ke Damaskus sampai rumahnya Abu Darda menyampaikan, saya mau mengonfirmasi hadis. Gitu. Dipersilahkan makan, minum, dan sebagainya, nggak mau. Alasan dia adalah dia tidak mau niatnya berubah. Lalu kemudian setelah Abu Darda mengonfirmasi hadisnya itu hadis itu tadi, man salaka tariqan tadi. Nah, itu orang ini pulang ke Madinah. Anda bisa bayangkan. Dia melakukan perjalanan begitu jauh, ribuan kilometer, hanya untuk mengonfirmasi sebuah hadis. Makanya jangan kaget, walau orang zaman sekarang, ngapain ribet-ribet? Ya, nanti hasilnya di keberkahan ilmunya. Kalau ilmu berkah itu dia berkembang terus-menerus dan mudah jadi amal. Tapi hari ini kita nyari hadis gampang, lewat internet ini gampang ya. Kita ketik satu hadis muncul tuh. Berbagai riwayat muncul, berbagai versi muncul. Tapi saking mudahnya keberkahan ilmunya hilang. Ya kan? Ketika sampai di benak kita bukannya berkembang, hilang malahan, terlupakan. Lalu mau mengamalkannya sulit. Nah, itu dia contoh bagaimana sebuah ilmu itu hilang keberkahannya, ya. Itu. Terus kemudian ini dia. Kalau ini mungkin nggak prioritas ya, tapi memang ada ulama-ulama ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan tidak banyak yang menguasainya. Ini memang ada yang pelit itu, Kali ini nggak usah dicontoh pelitnya dia di dalam ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Nah, sebelum berlanjut mungkin ada yang bertanya, penting mana sih ilmu dengan amal? Nah, jawabannya adalah kalau orang belum berilmu, yang penting adalah ilmu, bukan amal. Karena kalau orang nggak punya ilmu, dia beramal, pasti sesat. Di Quran dikatakan sebagai waladhdallin. Man ad-dallun humun nasara. Siapakah orang-orang yang sesat? Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan sesat?
Ulama mengatakan mereka punya himmah, punya cita-cita, punya semangat beramal, tapi karena tidak diiringi oleh ilmu, banyak salahnya, banyak menyimpang. Itu dia. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, memang yang lebih utama adalah amal. Adapun bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang itu adalah zaman ketika ilmu itu berputar balik. Ada banyak hal yang isinya adalah dugaan, persangkaan. Jadi dianggap ilmu, sementara yang jelas-jelas ilmu yang memberikan keyakinan itu dianggap nggak ilmiah. Quran, hadis itu dianggap nggak ilmiah. Tapi opini dianggap penting. Nah, itu contohnya. Nah, di zaman seperti ini ilmu lebih utama dibandingkan amal. Memperbaiki ilmu kita itu lebih besar keutamaannya, kedudukannya dibandingkan memperbanyak amal. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan amal, bukan, maknanya bukan begitu. Oke. Bahkan kemudian sebagai ulama itu ada yang mau mati saja tanya. Al-Biru itu dikisahkan. Al-Biru itu ketika mau mati itu ada sahabatnya datang. Weh, antum kesini ya, saya mau tanya nih persoalan. Loh, antum ini udah sakaratul maut loh. Saya nggak mau mati dalam kondisi tidak tahu tersebut. Bayangkan, sampai segitu. Jadi mau mati aja masih mikirin ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, mau sampai kapan Anda nyari ilmu? Ya, sampai masuk surga. Ya, sampai mati. Jadi istilah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kuburan, itu betul-betul diamalkan. Sampai mati tetap mencari ilmu. Nah, berkaitan dengan fenomena orang-orang yang mencintai ilmu, itu memang banyak sekali ya sekalian di dalam kitab ini, luar biasa ya. Oh ya, berkaitan dengan semangat ini, ada beberapa cerita-cerita pendek yang perlu diketahui ya. Nah, ini dia. Nah, ini tentang Ibnu Jarir. Ini karena tentang Ibnu Jarir yang saya ingat itu ada satu kejadian begini. Salah satu karya Ibnu Jarir itu kan, ya, saya coba carikan begitu. Oke. Tafsir ya, At-Tabari. Oke. At-Tabari, yang toknya di mana hilang karena ini dia. Ini ada di sekalian. Ini ada kisah yang mengagumkan berkaitan dengan membaca dan menulis ya di sini. Nah, ini dia. Ini tebalnya ini kita buat pusing. Tafsir At-Tabari cetakan kemungkinan cetakan tahun 2000-an atau mungkin sebelum itu ya. Nah, ini ada kisahnya kan. Beliau kan mengatakan begini kepada murid-muridnya, mari kita menulis tafsir. Muridnya tanya tuh, berapa tebalnya Pak itu? Mungkin muridnya agak cengengesan tuh. Berapa Pak tebalnya Pak? Kita tuliskan ini apa namanya 300.000 lembar. 300.000 lembar gitu. Jawaban muridnya apa? Selak mati Pak gitu. Akhirnya kemudian jadi 30.000 lembar. 30.000 lembar itu jadinya segini nih. Kalau andaikan muridnya saat itu tidak ngeyel, itu berarti 10 kalinya ini. 10 kalinya ini. Nah, begitu kitab ini selesai, Imam Tabari lagi-lagi ngomong itu. Dia ngomong begini, apa namanya? Sekarang kita tulis sejarah manusia. Lagi-lagi muridnya tanya, berapa tebalnya? 10.000. Berapa? 300.000 lembar itu. Apa yang kemudian terjadi? Lagi-lagi dia bilang, selamat, Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya lagi. Cukup panjang itu. Coba kita cek ya di tarikhnya At-Tabari ya. Oke. Coba kita cek ya cetakan. Saya pribadi belum pernah lihat kalau tarikh At-Tabari itu. Nah ini lumayan. Yang ini cetakannya ada berapa jilid? Ada 13 jilid. Cetakan baru yang ini berapa nih? 13 jilid. Lumayan kan? Nah, itu contoh bagaimana kecintaan mereka pada ilmu itu seperti itu ya. Oke, Ibnu Masarah Al-Biruni, oke. Baik, itu tadi ya berkaitan dengan semangat, berkaitan dengan membaca. Kita
lihat yang mayor-mayor saja lah, yang Ibnu Durat, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini luar biasa ya. Ibnu Taimiyah ini kalau di penjara nulis kitab, keluar dari penjara mengumpulkan massa melawan bangsa Tatar. Salah satu bangsa Tatar itu memang anaknya Hulagu itu masuk Islam. Ya, meskipun masuk Islam itu mereka masih menggunakan undang-undang negerinya sendiri, dan banyak ajaran Islam yang mereka belum mereka lakukan, dan mereka membunuh kaum muslimin. Nah, Ibnu Taimiyah itu beliau itu begini, kalau sakit itu jadi beliau pernah sakit gitu, sakitnya lumayan lama begitu, kemudian dokter pribadinya bilang, kamu tolonglah kalau pengen sembuh, coba lakukan hal-hal yang kamu sukai, yang santai-santai begitu. Kemudian beliau bilang begini, yang saya suka itu yang baca itu. Jelas kan baca itu kan, apalagi level Ibnu Taimiyah kan nggak mungkin baca novel itu kan. Meskipun misalkan Terelie itu novelnya ada maksudnya gitu kan, nggak mungkin level Ibnu Taimiyah baca Terelie kan, bukan zamannya kan. Itu beliau membaca yang pelik-pelik, yang rumit-rumit. Beliau kan saat itu membantah kalam, teologi kan, membantah filsafat. Itu yang dibacakan yang pelik-pelik itu. Sampai dokternya bilang, ya udah deh, ente mau sembuh apa enggak terserah itu kan. Itu tentu bahasa imajinatif saja begitu. Tapi sampai dokternya angkat tangan. Dokternya angkat tangan karena Ibnu Taimiyah begitu tadi sikapnya, sangat suka pada ilmu. Oke, jadi meskipun sakit tetap baca. Terus ini tadi Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini tadi sekalian kalau kita ngomong Ibnul Jauzi, tolong bedakan dengan Ibnu Qayyim ya. Ibnul Jauzi itu adalah ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnul Jauzi itu karya-karyanya yang diterjemahkan cukup banyak. Nah, Ibnul Jauzi itu ada di sekalian itu nanti punya madrasah namanya Madrasah Jauziyah. Madrasah Jauziyah. Nah, nanti salah satu kepala sekolahnya itu adalah bapaknya Ibnu Qayyim. Makanya kemudian namanya jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Anak dari kepala sekolah Jauziyah. Nah, nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sering diringkas dari Ibnul Qayyim. Nyambung gitu. Nah, ini dua orang yang berbeda. Sampai sekarang masih banyak penerbit Indonesia itu yang menulisnya meleset. Ada yang menulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Jauzi tanpa memang ada yang kesalahannya kepada penulisan Arabnya, ada yang kesalahannya fatal itu. Tidak bisa membedakan antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi. Nah, itu. Oke ya, terus kemudian Ibnu Aqil nih. Ibnu Aqil ini adalah orang yang tadi beliau bayangin umur 80 tahun, saking cintanya pada ilmu. Ini yang tadi kita sebutkan, gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, beliau mengatakan apa? Di usia 80 loh, semangatku untuk belajar itu lebih besar dibandingkan ketika aku berusia 20 tahun. Umur 80 tahun itu semangat belajarnya lebih besar dibandingkan umur 20 tahun. Nah, itu sampai segitunya. Oke ya, itu. Seperti yang tokoh-tokoh yang nama-namanya sudah akrab saja, karena kalau belum akrab nanti bayanginnya sulit. Oke ya. Nah, ini dia. As-Sakhawi. Nah, kalau di Indonesia memang kurang dikenal ya. As-Sakhawi menceritakan tentang As-Sakhani. Nah, itu 50 tahun itu waktu digunakan untuk belajar, menulis, baca, menulis. Kalau ulama yang meninggal belum lama, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu sehari untuk membaca dan menulis itu sampai 12 jam ya. Wahbah Az-Zuhaili yang punya kitab mungkin ini ya. Nah, ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau kita misalkan tadi ya, kita katakan itu kan karya orang-orang dulu Pak, udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Enggak, ini dia. Ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu karya tafsirnya itu memang indah ya. Memang sudah pakai gaya baru lah, gaya zaman modern. Artikelnya itu enak. Nah, tebalnya segitu. Dan edisi Indonesianya itu edisi Indonesia juga tebalnya segini kan. Sekalian tahu. Itu baru
tafsirnya beliau, belum fikihnya beliau, kan tebalnya juga sama kan. Itu ulama belakangan. Itu ulama belakangan yang masih menggunakan etos ulama dahulu. Masih menggunakan etos ulama dahulu. Nah, lagi-lagi kemudian ini ada juga nih berkaitan dengan kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah itu kemana-mana baca, kemana-mana bawa buku. Bahkan ketika masuk kamar mandi, dia nyuruh muridnya begitu, nyuruh muridnya untuk membacakan buku dari luar. Dia di dalam dengerin tuh sambil buang air itu. Setelah buang air, dia keluar, dia baca lagi buku yang dia bawa. Oke, ya itu baik berkaitan dengan semangatnya. Nah, terus kemudian kita pindah, kita aja survei ringkas saja ya. Berkaitan dengan membaca tebalnya buku ya. Coba kita berkenalan dengan nama-nama yang sudah kita, oke nih. Izzuddin bin Abdis Salam. Izzuddin bin Abdis Salam ini yang buku menjadi populer terjemahannya di dalam bahasa Indonesia gara-gara dipakai oleh Gus Baha untuk mengajar. Dipakai Gus Baha untuk mengajar, yaitu buku beliau yang judulnya Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif. Nah, Izzuddin bin Abdis Salam itu membaca kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Nah, coba kita iseng ya. Nihayatul Matlab itu tebalnya seberapa? Kita cek di sini. Saya sengaja menggunakannya karena saya juga beberapa kitab itu nggak tahu itu. Ya ilmunya cuma segini, ya banyak yang nggak tahunya kan dibandingkan dibandingkan tahunnya. Nihayatul Matlab. Oke. Oke, Nihayatul Matlab itu kayak apa tuh kitabnya? Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ini tebalnya segini nih. Ini dikatakan Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam itu tahun 1200 ya. Tadi dikatakan menyelesaikan kitab setebal ini dari sekalian 3 hari. Bayangkan 14 jilid menyelesaikannya dalam 3 hari. Gaweane ngopo wae itu. Itu kan apa namanya? apa? Yes, itulah ya. Nah, itu. Oke, itu tadi. Terus kemudian Ibnu Taimiyah. Al-Ghailaniyat ya, Al-Ghailaniyat. Coba kita cek ya. Kita coba cek. Oke. Al-Ghailaniyat. Ain ghain, oke. Oke, Al-Ghailaniyat. Tampaknya enggak ketemu. Mau sebagian kitab-kitab yang sering disebutkan itu sudah naskahnya juga enggak ada. Tapi ini termasuk Quranic Thought ya. Kalau masuk Quranic Thought itu biasanya buku-buku berat itu. Oke, enggak ada yang mujaladnya, enggak ada ya. Enggak ada nih. Tapi Taimiyah membaca kitab ini dikatakan apa? Sekali baca. Sekali baca. Padahal apa namanya topiknya berat. Oke ya. Coba ini. Terus Al-Hafidz Al-Mizzi. Al-Hafidz Al-Mizzi ini muridnya muridnya Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Al-Mizzi ini yang meringkas kitab judulnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Coba ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Oke. Al-Kamal, oke. Rijal. Rijal ya. Nah, ini adik sekalian. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu konon katanya, saya pribadi juga belum pernah lihat. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu adik sekalian, itu ada yang mengatakan Pak Quraisy Shihab punya itu satu kitab itu sebanyak 1 lemari. Nah, ringkasannya segini nih. Nah, ini Al-Mazzi meringkasnya menjadi segini. Ini ringkasan ya. Ini ringkasan. La haula wala quwwata illa billah. Ulama kita tuh semangatnya bisa Tahdhibul Kamal. Ini dia. Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal itu udah ringkesan itu setebal ini.
keluar ini ya. Nah, itu dikarang oleh Al-Mizzi. Nah, beliau Al-Mizzi ini beliau dikatakan di dalam buku ini apa? Dikatakan di dalam buku ini apa tadi? Beliau membaca Al-Mu'jam Al-Kabirnya At-Tabrani dalam 60 pertemuan. Ya, membaca Al-Mu'jam Al-Tabrani dalam 60 pertemuan. Mu'jam Tabrani ya. Itu cukup tebal lah yang pasti ya. Oke, itu tadi berkaitan dengan membacanya. Terus kemudian secara ringkas, sudah jam 9:21 ya sekalian. Mungkin saya langsung lompat ya berkaitan dengan nanti ini buku ini adalah buku yang berisi cerita ya. Cerita tapi bukan cerita hayalan tapi fakta. Nanti ada di sekalian bisa menikmatinya sendiri. Tetapi yang pasti yang berkaitan dengan tips-tips yang perlu diketahui ini ada di bab terakhir. Di bab terakhir ini ada tips-tips yang cukup berguna bagi kita. Misalnya kita buku atau belajar. Kalau kita belajar dan membaca buku, yang menjadi prioritas itu yang apa? Tentu jawabannya adalah ilmu syar'i. Yang prioritas adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, ilmu agama itu luas kan, luas. Nah, yang prioritas apa? Yang prioritas itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, yang menjadi kewajiban personal. Nah, kewajiban personal itu berkaitan dengan apa? Ya tentu pertama hal-hal yang buat kita mengenal Allah, pokok-pokok akidah ya. Dan yang kedua hal yang buat kita tahu bagaimana cara berhubungan dengan Allah, ya, pokok-pokok ibadah. Kemudian bagaimana kita bertransaksi dengan manusia, yang disebut dengan pokok-pokok muamalah. Ya, kalau beli jangan ada riba gitu kan ya. Kalau transaksi jangan ada gharar, nah, gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat tentu tentang bagaimana menata diri yang disebut sebagai akhlak. Nah, prioritas kita belajar dan membaca buku itu berkaitan dengan itu. Meskipun nanti di sini kemudian ada penjelasan tambahannya. Meskipun prioritas, tapi asalnya belajar itu dari guru. Di sini disebutkan metode musyafahah. Dari mulut ke mulut itu maksudnya adalah guru menyampaikan, kemudian murid mendengarkan, tentu diwariskan itu kan ya. Musyafahah. Nah, jadi memang asalnya belajar itu dari guru. Dan kemudian disitulah kemudian orang belajar adab juga, bagaimana cara belajar yang benar, ya kan belajarnya tidak sembarangan, duduknya tidak sembarangan, nulisnya tidak sembarangan, dan sebagainya ya. Nah, baru kemudian kalau dia sudah dapat kunci-kuncinya baru membaca. Kalau orang cuma modal membaca, pertama pemahamannya belum tentu tepat, yang kedua kalaupun tepat butuh waktu lama itu kalau cuma modal membaca. Tapi kalau orang modalnya dengan dari guru, dia dapat kunci. Jadi kalau dia dapat kunci, tidak dia pakai kuncinya untuk membuka pintu-pintu pengetahuan, ya sama aja. Nah, tapi minimal dia sudah dapat yang fondasi. Memang ini keduanya berhubungan, nggak bisa dipisahkan. Kalau dia dapat gurunya yang baik, nah itu dia dapat pokok-pokok ilmu. Nah, dia harus lanjutkan dengan membaca. Jadi kalau cuma modal membaca, bagus, nalarnya bisa tajam, tapi dia bisa jadi luput untuk mendapatkan pokok-pokok. Oke, lalu kemudian adik sekalian, berkaitan dengan adab menuntut ilmu ya, nanti silakan baca buku yang lain, ada banyak buku yang lain yang berkaitan. Seperti katanya Hasyim Asy'ari ya. Terus kemudian metode membaca. Nah, adik sekalian, ketika kita membaca, nah, itu caranya beda-beda adik sekalian. Masing-masing buku punya karakter sendiri-sendiri. Novel itu enggak kamu baca pun enggak apa-apa. Hanya salah satu kepentingan orang baca novel itu tentu melatih bahasa, rasa bahasa dan perasaannya. Novel itu begitu. Nah, semakin berkualitas sebuah novel, dia akan membuat kosakata kita menjadi lebih baik, gitu kan, rasa kita menjadi lebih halus, gitu kan. Kalau novel yang bermutu, Indonesia, saya pribadi masih terkesan dengan Pramudia Anantatur. Tetapi memang ini orang PKI kan ya, atau mungkin lebih softnya dia orang kiri gitu ya. Memang novelnya bagus. Hanya kalau belum siap, mending jangan baca. Adapun yang novel-novel yang sekarang ya mungkin kalau kayak Ustadz Habibur Rahman itu novel bagus, tapi itu sebenarnya secara kualitas sastra tidak begitu tinggi. Adapun mungkin yang agak lebih tinggi secara kualitas sastra, tapi pesan-pesannya lumayan itu ya Terelie gitu kan ya. Tapi yang pasti
sastra itu berguna, tapi bukan bacaan pokok. Nggak selesai nggak apa-apa. Hanya paling biasanya kalau baca novel nggak selesai itu rasanya rasanya itu nggak mantep gitu ya. Tapi yang pokok-pokok adalah ilmu-ilmu misalkan buku yang berkaitan dengan akidah dasar itu hendaknya selesai, fikih dasar, ya kan, akhlak dasar, muamalah dasar, itu tuh harus selesai. Lalu berkaitan dengan akidah itu ada sebagian kitab itu bukan hanya sekedar perlu selesai, bahkan perlu berkali-kali selesai. Bahkan kalaupun dikuasai itu perlu dimurojaah berulang-ulang, dibaca kembali berulang-ulang untuk mereorientasi, karena akidah itu berkaitan dengan orientasi dasar ya kita juga. Nah, ilmu-ilmu pokok itu perlu diulang-ulang. Adapun kalau orang sudah mendapatkan pokok-pokoknya, biasanya buku yang berkaitan dengan itu bisa dibaca cepat. Misalkan buku ini tadi ya, buku ini kan jelas buku yang bukan ilmu ya, ini kan lebih kayak data-data informasi yang bermanfaat gitu ya. Nah, selain itu kemudian saya pribadi pernah membaca yang serupa ini. Makanya baca buku ini tidak perlu dibaca selesai, tidak perlu dibaca secara serius. Karena apa? Pokok-pokoknya sudah dari buku yang lain. Pokok-pokoknya dari buku yang lain. Nah, kalau orang masih bidang ilmu tertentu, lalu dia membaca buku-buku yang berkaitan, padahal pokoknya sudah didapatkan, dia bisa skimming aja, baca cepat gitu. Baca cepat. Nah, lalu ada juga buku-buku yang sifatnya itu selain harus selesai, itu memang membacanya perlu pelan-pelan. Buku usul fikih itu nggak bisa dibaca dibaca cepat tuh nggak bisa. Usul fikih itu kan. Itu terus ada juga buku-buku yang sifatnya dibaca kalau perlu. Ya kan, dibaca kalau perlu. Misalkan apa? KBBI ya. Kalian mau baca KBBI dari awal sampai akhir itu. Kurang kerjaan itu. Baru buka langsung ngantuk gitu kan. Nah, itu nggak perlu dibaca berhatam. Misalkan tadi Tarikh Tobari itu nggak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Kecuali beberapa kitab tarikh yang sifatnya itu biografis dan banyak pelajaran akhlaknya, kayak Syiarul A'lamin Nubala. Syiarul A'lamin Nubala termasuk kitab yang bagus itu. Nah, itu di Saudi itu ada seorang syekh yang, tapi namanya itu menjadi pola umum beberapa syekh begitu. Itu kalau Ramadan itu selain menghatamkan Quran, dia juga menghatamkan ini Syiarul A'lamin Nubala. Syiarul A'lamin Nubala. Syiarul A'lamin Nubala itu kita lihat ya. Tebalnya adalah Syiarul A'lamin Nubala. Ini dia, pasti langsung muncul tuh. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini Syiarul A'lamin Nubala dari sekalian. Ini kitab ya dibilang kitab profil periwayat hadis ya, biografi tokoh-tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam. Ya, sejarahnya ya ada ya itu. Nah, ada ulama Saudi itu selama Ramadan itu menghatamkan ini. Sehari 1 jilid ya. Oke, itu ada yang suaranya bocor. Nah, ini mungkin bisa di mute ya. Baik, nah ini dia. Ini diselesaikan dalam 1 bulan Ramadan, setebal ini. Karena memang kitab begini ini termasuk kitab yang sebenarnya nggak perlu selesai, tapi memang manfaatnya banyak. Lalu ada juga kitab-kitab yang memang perlu teknik khusus. Nah, di sini dikatakan kitab At-Tamhid dalam mazhab Maliki, Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari ya, sebentar. Syarah Sahih Bukhari itu, nah ini dia. Nah ini dia, Fathul Bari itu, nah ini perlu teknik khusus. Banyak ustadz-ustadz itu belum level di sini. Kalau levelnya Ustadz Ridwan, Ustadz Mu'in yang barusan meninggal itu, bacaannya begini. Nah itu Fathul Bari ini dia punya metode khusus. Ya. Atba'ul Bayan dia tipis, tapi juga ada tekniknya sendiri. Termasuk kemudian sekarang kalau membaca biasakan menulis faidahnya. Nah, yang melekat itu yang kita tulis faidahnya. Nah, tadi sekalian kalau kalian menggunakan Facebook, menggunakan status WA, menggunakan Instagram itu, coba bergerak lebih bergaya pelajar itu dengan cara menggunakan
status-status Facebook, Instagram, dan itu untuk membuat kutipan-kutipan dari faedah-faedah yang didapatkan dari membaca. Itu selain menguatkan penangkapan kita, itu juga memberikan manfaat bagi yang membaca. Coba bayangin orang baca misalkan buka Instagram itu, namanya cuma foto bagus ya. Ya kalau bagus ya hiburan ya. Tapi kalau dia dunia itu bisa memancing hasrat orang. Kamu pamer sepatu itu nggak ada faedahnya dan kan bisa menarik syahwat orang untuk pengen beli yang serupa, itu nggak positif. Kalau pemandangan mungkin ada hiburannya ya. Nah itu. Kalau kemudian maka kalau ada kata-kata ya gunakan yang berguna itu. Atau kalau Facebook itu jangan statusnya aku ngeleh itu, apa gunanya kan? Kutipan-kutipan dari buku bacaan itu. Nah, banyak ulama-ulama itu ada sebagian buku klasik maupun modern yang isinya adalah menceritakan buku yang mereka baca. Ada buku terbitan kayaknya orang Kristen ini ya. Bagus tuh, coba cari dari buku ke buku. Nah, itu apa namanya? Itu buku yang bagus menceritakan bagaimana buku dari satu buku ke buku yang lain. Ada juga musyawarah buku. Aduh, lupa Inggrisnya itu. Itu karangan Khalid Abul Fadl, pengajar di Princeton itu juga sangat indah buku. Nah, macam-macam. Jadi model-model pengkutipan buku itu ada banyak gunanya. Nah, di sekalian itu ya bedah buku kita malam hari ini. Mohon maaf sekali kalau mungkin banyak kemana-mana informasinya, tapi mau saya sengaja menampilkan gambar untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang beragama dengan agama yang punya basis ilmu, dan ulama-ulama kita itu betul-betul menjadikan agama ini kokoh ya, bukan agama anekdot, bukan agama katanya-katanya, bukan agama yang kemudian dipelajari cuma dari cerita-cerita saja, tapi ada bangunan ilmunya. Dan kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang besar ya, dan mereka bisa membaca karya-karya besar dalam waktu singkat dan menulis karya-karya besar dalam waktu singkat. Itu satu hal yang mengagumkan yang itu hilang dari tradisi kita sekarang. Maka kemudian kita perlu mengambil inspirasi kembali dari hal-hal itu, dan kita menyadari bahwa kalau kita misalkan ngomong kemajuan, kejayaan itu, tapi dengan etos yang berbeda dengan etos yang menghasilkan karya-karya ini tampaknya kita perlu banyak-banyak beristighfarnya. Ya, kita semuanya pada umumnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu adik sekalian, saya kembalikan ke moderator mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Siap, matur nuwun. Begitu ya teman-teman, kesimpulan dari Ustadz Anton tadi, kita banyak beristighfar. Sesi selanjutnya untuk pertanyaan, silakan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa raise hand. Yang ingin langsung maksudnya, atau kalau yang ingin langsung tanya di chat, kolom chat juga bisa. Silakan. Dipersilakan ya. Bagi yang akhwat, kalau misal lewat chat juga tidak masalah. Monggo. Oh ini. Monggo. Dari siapa? Alvin atau Irhas? Monggo. Gak apa-apa, santai. Dari ada yang masuk dari Intan Puspitasari. Bagaimana cara kita semangat membaca karena baru baca saja sudah ngantuk? Nah, ini mungkin persoalan
banyak orang ya. Pertanyaan yang kedua dari Rezal, nanti ya kita persilakan Ustaz Anton dulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Monggo, Ted. Baik, begini ya, memang itu termasuk persoalan dasar yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin membangun kemampuan membaca ya. Yang pasti pertama begini, jangan hanya bersandar pada kekuatan diri, ya minta aja sama Allah. Jadi kita jangan hanya kalau minta sama Allah tuh minta duit banyak, minta dapat sekolah bagus, minta apa itu. Minta pada Allah hal-hal yang berkaitan dengan kualitas kemanusiaan kita. Ya kan Nabi mengajarkan misalkan doa yang muqallibal qulub sabit qalbi, itu kan berkaitan dengan kualitas kita sebagai manusia. Atau ada doa Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan pada jiwaku ketakwaannya. Adapun tadi yang perintah Allah Rabbi zidni ilma, minta dengan doa itu, doa dengan itu. Termasuk yang lebih spesifik misalkan ya Allah berikan kekuatan untuk membaca, itu minta saja sama Allah, minta sama Allah kekuatan untuk membaca. Itu satu. Yang kedua adalah membaca buku tadi itu termasuk buku yang ringan, faedahnya banyak, keterlaluan kalau sampai ngantuk baca buku itu begitu. Tapi dia akan memberikan semangat kepada kita untuk membaca, untuk senang ilmu itu. Nah, buku-buku motivasi yang kayak ulama begitu penting untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, komunitas, atau sebelum komunitas ada teman ya. Teman membaca itu penting ya. Teman yang memang, misalkan ada beberapa guru kami bercerita, misalkan dulu ketika beliau di Madinah itu, satu gengnya itu sepakat jangan pernah ngomong kecuali ngomongin buku. Nah, itu dia ngomongin buku, meskipun buku sederhana tapi kalau di-share kan akan ada gunanya. Nah itu dia. Syukur kalau kemudian bukan hanya sekedar teman dan kelompok, tapi memang komunitas itu. Komunitas yang di situ setiap orang harus menyampaikan apa yang dia baca, kemudian ditimpali teman-temannya. Nah, kami ada kawan-kawan tuh punya komunitas namanya RES. Nah, meskipun saya sudah lama nggak di grup itu dan sesekali saja nongol dulu ketika masih di grup itu sesekali nongol. RES itu kepanjangan Read and Eat Society. Kelompok moco-moco keremangan-mangan itu. Ya, memang kemudian kadang-kadang ini apa namanya ininya efek sampingnya itu banyak ngobrolnya, bahkan makannya dibandingkan bacanya. Tetapi membacanya memang bagus-bagus. Apalagi beberapa teman-teman itu, ini saya lihat ada yang dari Seed Institute itu. Salah satu pembinanya Seed Institute itu kawan kami itu Mas Andika itu. Kalau Mas Andika beliau selevel beliau itu kalau yang dibaca mesti yang berbobot dan kalau share itu ya memang gizinya banyak. Nah, dengan adanya komunitas yang begitu itu senang itu akan ada banyak, akan membantu perkembangan nalar kita begitu. Nah, teman komunitas ya. Terus kemudian yang juga perlu dilakukan adalah pembiasaan dari yang ringan menuju yang berat. Nah, itu penting ya, ada desain itu, ada desain. Misalkan dimulai dari baca komik dulu. Saya yakin banyak pembaca, Vicky itu saya dia ketawa pasti dulu bacanya komik juga. Saya juga pembaca komik dan saya sampai sekarang dan istri itu mau membelikan komik untuk anak saya. Ya mungkin sekarang sudah lebih tersedia ya, ada komiknya Muhammad Al-Fatih. Tapi ada komik yang saya baca di masa saya remaja dulu yang ingin saya beli untuk anak saya. Kalau Vicky tahu mungkin Kenji Goh itu bagus sekali. Dan ketika menceritakan orang Islam itu, masya Allah itu ada ininya apa namanya apa? Aku juga, aku punya komik banyak. Ada Push. Ini punya komik kamu? Punyalah. Oh punyalah. Oke, baik. Banyak. Tapi Kenji Goh itu bagus itu komik yang penting. Nah dari Kenji nanti dari komik adik-adik sekarang bisa naik ke novel. Itu novel yang bermanfaat itu akan sangat berguna. Saya pribadi merekomendasikan semua novelnya Terelia itu berguna ya bagi perkembangan emosi maupun nalar gitu. Nah kalau kemudian kuat sudah siap secara ideologis yang baca bukunya Pram itu bagus.
Tapi kan dia memang kalau nggak hati-hati ya kita jadi agak pro kiri gitu kan ya. Nah, terus kemudian dari situ pindah kepada buku-buku yang berbobot tapi yang tipis-tipis yang sifatnya pengantar-pengantar. Pengantar ya, pengantar studi Islam kalau kaitannya dengan Islam ya. Akidah, pengantar akidah, pengantar fikih gitu kan. Nah, kalau pengen topik pemikirannya luas ya pengantar politik, pengantar ekonomi, yang tipis-tipis saja, yang tipis-tipis ya begitu. Nah, kalau kita punya program begitu lebih mudah kan steppingnya, langkah-langkahnya. Termasuk kemudian nanti ini membuat jam-jam itu, membuat jam-jam. Misalkan dimulai dengan sehari membaca 15 menit, nanti naik ke 20 menit, ke 1 jam, atau dari setengah jam ke 1 jam gitu kan. Atau jumlah halaman dari halaman misalkan target sehari minimal baca 20 halaman. Nanti kuat naik ke 30, 40, 50, 100. Ada orientalis sarjana-sarjana barat terkenal apa ini yang kemudian saya pribadi juga punya obsesi gitu ya untuk ingin standar barat itu sebagian sarjana barat itu membaca buku dengan tebal 400 halaman tuh hanya butuh waktu 7 jam dan dia sudah menangkap 70% maksudnya. Nah, dia mengaku itu meskipun kemudian saya tahu begini juga dari kisah ada orang Yahudi masuk Islam. Hanya kemudian muridnya itu orang Indonesia itu mau tanya langsung tuh nggak enak kan orang Barat kan. Dia cuma tanya, "Anda ini kan sarjana Quran kan, apa yang buat Anda tertarik pada Quran?" Dia bilang begitu tadi. Saya baca buku 400 halaman itu cepat saja, 7 jam selesai kan. Saya ingat. Tapi begitu saya baca Quran saya nggak bisa. Dan Quran ini bukan perkataan manusia begitu. Nah, jadi Islam dia masuk Islam dia. Nah itu dia. Jadi itu ya tadi termasuk kemudian yang paling akhir adalah paksakan diri. Paksakan diri dia karena daya istilahnya otot intelektual ya. Kalau otot intelektual tuh nggak dilatih ya. Kalau kita jarang push up kan angkut-angkut kan juga capek. Ya, sama kalau otaknya jarang dipakai untuk membaca, nanti dia juga cepat lelah. Jadi kalau terbiasa begitu, biasa baca, biasa diskusi, dia akan lebih kuat. Nah, mungkin itu ya sarana-sarana simpel saja yang nanti bisa dilakukan. Ya, semoga dimudahkan. Kita semuanya dimudahkan karena itu etos ya, etos kita Muslim itu harus kita miliki etos itu karena itu yang etos yang membuat generasi awal umat Islam itu kuat itu. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz Anton. Lanjut, Mas Rizal, monggo langsung menyampaikan boleh, nggak perlu di chattingan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, nah Ahlan. Iya, mau tanya terkait apa ya? Pengelompokan ilmu barat, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Soalnya kan saya itu kadang sering misalnya mau baca buku bahas sejarah bangsa barat atau politik itu terus kadang mikir-mikir wah ini kira-kira ada manfaatnya enggak atau gimana gitu ya. Itu kita tuh menyikapi pengelompokan ilmu dunia dan ilmu akhirat tuh gimana? Oh baik, ini satu keraguan yang di satu sisi ada manfaatnya, tapi kalau tidak segera diselesaikan juga nanti banyak mandorotnya ya. Jadi begini, memang kalau kita merujuk pada orang Barat itu ada ungkapan begini, knowledge is power. Ketika istri saya tahun berapa ya 2014 itu wisuda S2 di CEC itu kebetulan pembicaranya ini profesor dari Australia itu ambil topik itu bahasa Latin scientia potentia est katanya. Science is power itu atau knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Nah, maka sebetulnya setiap kita menambah informasi, lebih jauh lagi informasi itu nanti menjadi tertata di benak kita, menjadi konstruksi, itu pasti berguna. Nah, maka asumsi dasarnya adalah setiap pertambahan pengetahuan itu berguna. Barat kayak atau apa berguna. Hanya memang kita dalam Islam ada yang namanya prioritas. Ya. Prioritas yang bukan sekedar kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ekonomis ya. Kalau orang Barat kan prioritas kan seringkali berkaitan dengan hal-hal gitu kan ya. Kalau kita lebih kepada agama, makanya kemudian ada pembagian. Asalnya dalam Islam tidak ada yang pembagian ilmu agama dan ilmu dunia itu nggak ada ya. Itu biasanya kalau nggak salah sebut
itu dia membaginya dipengaruhi oleh nalar barat modern. Kalau Imam Ghazali membahasakannya ilmu nakli dengan akli. Nakli itu ilmu riwayat, akli itu rasional. Ya, itu Imam Ghazali pakai istilah itu. Tapi kemudian kenyataan bahwa banyak ilmu barat kontemporer yang memang punya karakter berbeda itu mungkin kita agak dimaklumi ya kalau membahasakannya ilmu agama dan ilmu dunia. Atau mungkin bahasanya kalau lebih soft itu ya mungkin ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu kontemporer ya mungkin bahasanya lebih begitu ya, lebih tidak dihadapkan agama dengan dunia begitu. Nah, terus kemudian dari kerangka itu kita mendahulukan ilmu-ilmu yang membuat kita selamat dunia dan akhirat dahulu. Tadi akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Kalau turunannya kalau akidah, kalau lebih rasional ya masuk ke bahasan kalam ya. Kalau akhlak lebih dalam lagi masuk bahasan tazkiyatun nafas, bahkan tasawuf. Kalau ibadah dan muamalah masuk metodologisnya usul fikih. Tapi tadi ilmu kalam, tasawuf yang rumit-rumit tapi ya, terus kemudian usul fikih dan segala itu bagi penekun ilmu agama yang ingin menjadi ustadz, menjadi alim, menjadi orang yang mengajar masyarakat, nah itu dia perlu. Tapi bagi untuk pribadi nggak perlu. Nah ilmu-ilmu agama yang sifatnya tambahan tadi kayak tadi kalam, tasawuf, usul fikih itu setara dengan ilmu-ilmu kontemporer sebetulnya.